Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi. Hari ini kita akan diskusi tentang sumber hukum kontrak. Sumber hukum kontrak yang pertama adalah perundang-undangan, kemudian ada perjanjian antar pihak, kemudian adalah jurisprudensi dan konvensi internasional, dan terakhir adalah kebiasaan dan kepatutan. Sedangkan syarat sahnya kontrak menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, itu kontrak harus memenuhi syarat. Yang pertama adalah syarat subjektif, kecakapan dari para pihak yang membuat kontrak tersebut. Kecakapan di sini bermaksud ada mereka mempunyai hak, dan menurut undang-undang telah boleh melakukan suatu perikatan. Kemudian ada kesepakatan. Perjanjian itu menjadi sah jika para pihak itu sepakat membuat perjanjian tersebut. Kedua adalah syarat yang objektif. Pertama ada objek tertentu. Artinya ada objek yang diperjanjikan dalam kontrak tersebut. Kemudian sebab yang halal. Sebab yang halal di sini itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun adat kebiasaan yang hidup di dalam masyarakat setempat. Asas berkontrak. Asas berkontrak diatur dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, perjanjian yang telah ditandatangani itu mengikat para pihak untuk melakukan sesuai apa yang diperjanjikan tersebut. Asas dalam hukum perjanjian diantaranya adalah pertama itu asas konsensualisme, itu mengatakan bahwa suatu perjanjian sudah terjadi dan karenanya mengikat para pihak yang membuatnya. Kedua, itu ada asas kebebasan berkontrak. Seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang akan diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk dari kontraknya sepanjang semua itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada asas fakta serpanda bahwa kontrak itu merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Lain lagi ada asas kepercayaan, persamaan hak, kebiasaan, dan lain sebagainya. Bentuk dan kepastian hukum kontrak. Menurut sistem hukum perdata Indonesia, suatu perjanjian dapat dibuat dalam bentuk lisan dan tertulis. Perjanjian yang sifatnya sederhana dapat dilakukan secara lisan, sedangkan perjanjian yang sifatnya kompleks dilakukan secara tertulis. Kepastian hukum. Setiap perjanjian tertulis, tingkat kepastian hukumnya tinggi dengan beberapa kriteria. Bentuk dari kontrak tersebut dibuat tertulis sehingga tidak mudah diubah, keaslian, bersih, tanpa coretan atau hapusan. Bahasa, gunakan bahasa Indonesia dan istilah-istilah hukum yang baku, sehingga setiap pihak dapat mengerti dan memahaminya. Struktur kontrak dibuat secara sistematik dan tidak tumpang tindih dan berulang-ulang. Substansi
Ketentuan pasal demi pasal dibuat lengkap dan rinci, tidak ambigu serta tidak banyak interpretasi. Jadi bila perlu bunyi pasal itu tidak menimbulkan interpretasi dan pendapat kesimpulan yang bisa berbeda-beda. Masa berlaku tetapkan secara pasti, artinya dalam tenggang waktu tertentu. Kontrak tidak mudah dibatalkan. Kemudian 6, kesaksian. Perlu ada pihak yang menyaksikan bahwa perjanjian itu benar-benar terjadi. Kemudian otentisitas. Dalam perjanjian dapat dibuat di depan notaris, dapat juga tidak. Unsur-unsur kontrak. Yang pertama adalah bersama. Bersama dalam arti 2 orang atau lebih. Aturan hukum bahwa setiap kontrak selalu terdiri atas aturan hukum, baik disusun dengan cara menggunakan kata-kata sendiri maupun dikutip dari ketentuan undang-undang. Subjek kontrak adalah pihak-pihak dalam kontrak sebagai pelaku utama, di samping kemungkinan ada pihak lain yang berkepentingan dengan kontrak tersebut. Kesepakatan, sepakat para pihak yang membuat kontrak tersebut. Prestasi. Prestasi adalah hak yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak guna mencapai tujuan yang dikehendaki menurut pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal yang wajib dipenuhi berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu. Akibat hukum dapat berupa timbulnya kewajiban dan hak yang baru dan hapusnya kewajiban dan hak yang lama yang sudah ada, serta dapat pula menimbulkan akibat tidak memenuhinya syarat undang-undang pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 6. Risiko dan kerugian. Risiko adalah suatu ancaman bahaya yang akan terjadi dalam setiap perbuatan hukum, dan apabila ancaman bahaya itu sungguh-sungguh terjadi, mengakibatkan timbulnya suatu kerugian. Keadaan memaksa. Bahwa pelaksanaan suatu kontrak bisa terjadi bahwa debitur tidak memenuhi kewajibannya. Hal itu terjadi bukan karena kesalahan atau kesengajaan, melainkan karena adanya suatu keadaan yang memaksa, misalnya bencana alam dan sejenisnya. Prestasi dan wan prestasi. Prestasi adalah pemenuhan kewajiban yang telah disepakati bersama dalam kontrak, sedangkan wan prestasi adalah keadaan tidak berprestasi salah satu pihak atau salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan pasal dalam kontrak yang dibuat. Kerugian dan ganti kerugian. Wan prestasi dan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain, dan pihak tersebut dapat melakukan tuntutan hukum. Pernyataan lalai dan somasi. Pernyataan lalai adalah pernyataan yang disampaikan sebelum seseorang ditetapkan wan prestasi. Sedangkan somasi adalah teguran atau memberikan kesempatan kepada
calon tergugat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan isi dari kontrak yang telah dibuat bersama.